Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik saja. Dalam lorong kata mutiara. Apa yang kamu lakukan hari ini adalah cermin masa depanmu nanti. Apa yang kamu lakukan hari ini adalah cermin masa depanmu nanti. Masih bersama dengan Mr. X dalam channel Mana Suka, teman dan sobat belajar, semoga bermanfaat. Oke, pertemuan hari ini kita akan mulai ke bab logika matematika, di mana di dalam bab logika matematika mungkin akan kita temui istilah-istilah pernyataan, ada juga kalimat terbuka, ada bukaan pernyataan, terus pernyataan berkuantor, pernyataan majemuk, penarikan kesimpulan, negasi atau ingkaran. Istilah-istilah tadi akan kita bedakan ya, mulai dari pernyataan, bukan pernyataan, kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Apa itu pernyataan? Ayo, siapa yang tahu? Aku berangkat sekolah hari ini. Itu bisa sebagai suatu pernyataan. Perbedaan ini bisa kita berikan dalam tabel berikut. Istilah ada pernyataan, bukan pernyataan, ada kalimat terbuka, ada kalimat tertutup. Oke, untuk yang pertama dari definisinya dulu. Dari definisi yang dimaksud dengan pernyataan itu adalah kalimat berarti yang mempunyai nilai logika benar atau salah, tetapi tidak kedua-duanya dalam saat bersamaan. Jadi yang dimaksud pernyataan itu ada kalimat dan kalimat tersebut bisa dikatakan benar, bisa dikatakan salah. Tidak boleh benar dan salah dalam satu kalimat. Ini yang disebut dengan pernyataan. Contohnya, Pulau Jawa termasuk wilayah Indonesia. Pulau Jawa termasuk wilayah Indonesia. Kalimat ini benar atau salah? Ya, betul, benar. Karena dia mempunyai nilai kebenaran, yaitu nilainya benar, maka dia dikatakan pernyataan. Terus yang kedua tentunya, air mata berupa zat padat. Air mata, zat cair kali ya. Nah, kalau zat padat berarti ini kalimat yang bernilai salah. Dia bernilai salah karena ada nilainya salah, maka dikatakan dia termasuk pernyataan. Oke, yang ketiga, kalau dalam bentuk matematika gimana? 4 dikurangi 25 sama dengan 0. 4 dikurangi 25 punya 4, utang 25. Ya masih utang 21 ya harusnya ya. Dia juga bernilai salah karena dia sudah ada nilainya yaitu salah, maka termasuk pernyataan. Jadi kalimat pernyataan itu artinya dalam kalimat tersebut sudah bisa kita tentukan benar atau salahnya. Yang kedua, bukan pernyataan. Kalau tadi pernyataan harus ada nilai kebenarannya, bisa benar bisa salah. Kalau bukan pernyataan itu tidak ada nilainya, tidak tahu kebenarannya kalimat tersebut. Contohnya, kemana saja kamu selama ini? Ini kalimat tanya ya, dan kita tidak tahu nilai, tidak ada nilai kebenarannya ini ya. Terus kalimat yang kedua, hapuslah air matamu. Kalimat apa ini? Perintah ya. Kalimat perintah itu juga tidak ada nilai kebenarannya. Terus yang dalam bentuk matematika, 2x dikurangi 25 sama dengan 0. Ini benar atau salah? Ya bisa benar bisa salah ya. Nah, jadi ini masih ada x-nya. X-nya berapa agar nilai ini diperoleh itu. Maka dia termasuk dalam bukan pernyataan karena kita tidak bisa langsung menentukan dia bernilai benar atau salah. Oke, yang ketiga adalah ada istilah kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel. Ada variabelnya. Di sini dicontohkan 2x dikurangi 25 sama dengan 0. Variabelnya adalah x, nilai x-nya ini. Nah, nilai x ini kalau nantinya diberi nilai, maka akan menjadi kalimat tertutup. Ya, istilah yang keempat, kalimat tertutup, yaitu kalimat matematika yang tidak memuat variabel dan dapat dinyatakan benar atau salah, tetapi tidak kedua-duanya. Jadi kalimat tertutup itu bisa saja sesuai dengan pernyataan ya, sama dengan contohnya 13 dikurangi 25 sama dengan 0. Berapa harusnya nilai? Min 12 ya, harusnya min 12 ya. Ini berarti yang atas bernilai salah, dia termasuk kalimat tertutup. Yang bawah pun tertutup.
Nah, untuk yang ini, yang ke ini, kita juga bisa merubah menjadi kalimat tertutup ketika misal di sini 2x 2 ya, 2x dikurangi 25 sama dengan 0. Terus kalimatnya masih ada koma, x-nya sama dengan 10. Nah, ini kalau jadi satu kesatuan kalimat, maka kita bisa menentukan nilainya kan, x-nya 10, berarti 2 kalikan 10, hasilnya 20. 20 dikurangi 25 min 5. Harusnya min 5, tapi di sini 0. Berarti ini kalimat tertutup yang bernilai salah. Betul seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita ulangi lagi ya. Jika ada kalimat pernyataan, misalkan ada kalimat terbuka dulu ya. Jika ada kalimat terbuka, terus kalimat terbuka itu bernilai benar atau kalimat itu bisa menjadi bernilai salah, maka kalimat terbuka tersebut akan berubah menjadi pernyataan, atau kalimat terbuka itu akan berubah menjadi kalimat tertutup. Contohnya 2x dikurangi 6 sama dengan 0. Ketika ini dirubah menjadi 2x min 6 sama dengan 0 dengan x-nya sama dengan 3, x-nya itu 3, kalau kita masukkan ini dirubah menjadi 3, x-nya berarti 2 kali 3 hasilnya 6. 6 dikurangi 6 nilainya 0 ya. Berarti dia bernilai benar. Ini kalimat bernilai benar. Seperti itu. Dia berubah menjadi suatu kalimat tertutup atau disebut juga dengan pernyataan. Contoh yang kedua, ketika sama 2x dikurangi 6 sama dengan 0, ini awalnya adalah kalimat terbuka. Kalimat terbuka tersebut kalau diganti menjadi 2x min 6 sama dengan 0 dengan x-nya 5, x-nya ini kita ganti 5, maka 2 kali 5 hasilnya kan 10. 10 dikurangi 6 itu hasilnya adalah 4. Apakah 4 sama dengan 0? Tidak, dia bernilai salah ya. Bernilai salah. Karena bernilai salah, ini sudah ada nilainya, nilai kebenarannya, bernilai salah dengan x-nya sama dengan 5, maka dia yang sebelah kanan ini berubah menjadi pernyataan atau kalimat tertutup. Oke, itu untuk penjelasannya. Kita lanjutkan berikut. Apa benar? Kita sudah paham atau belum? Coba nomor 1 ini. Kamu kelas berapa? Ini termasuk pernyataan, bukan pernyataan, ataukah kalimat tertutup atau kalimat terbuka? Jelas ya, ini kamu kelas berapa termasuk apa? Kalimat tanya. Oke, betul, kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu termasuk yang mana? Bukan pernyataan. Terus lanjutnya kita lanjutkan nomor 2. Rapikan baju kamu. Rapikan bajumu. Dia bagaimana? Termasuk apa? Ya, betul, bukan pernyataan. Yang ketiga, x tambah 1 sama dengan 5 termasuk apa? Kalimat terbuka. Betul. Nah, yang keempat, angka 2 termasuk bilangan ganjil. Ada nilai kebenarannya tidak? Ada. Itu nilai kebenarannya adalah benar. Karena punya nilai kebenaran, maka dia termasuk kalimat tersebut. Angka 2 termasuk bilangan ganjil, termasuk pernyataan. Nomor 5, semua anak laki-laki suka sepak bola. Benar tidak? Salah. Oh ya, berarti ada laki-laki yang tidak suka sepak bola, mungkin suka voli dan sebagainya. Dia mempunyai nilai kebenaran? Salah, karena ada yang tidak suka sepak bola, berarti ini tidak semuanya ya. Ini kan kalimatnya semua anak laki-laki suka sepak bola, ini bernilai salah karena tidak semua suka sepak bola anak laki-laki. Ada yang suka basket, ada yang suka voli, mungkin seperti itu. Karena mempunyai nilai kebenaran, maka nomor 5 ini termasuk pernyataan. Oke, betul sekali. Oke, tepuk tangan untuk. Oke, setelah kita bisa membedakan antara pernyataan, bukan pernyataan, kalimat terbuka, kalimat tertutup, berikutnya kita akan menambahkan suatu lambang pada pernyataan. Ya.
yaitu pernyataan berkuantor. Apa itu kuantor? Kuantor adalah lambang yang menunjukkan generalisasi suatu kalimat terbuka. Jadi dengan kuantor ini bisa merubah nilai ya, dari kalimat terbuka nantinya berubah menjadi suatu pernyataan atau bernilai benar atau salah. Di dalam kuantor ada dua jenis. Yang pertama kuantor universal. Yang pertama kuantor universal, yang kedua namanya kuantor eksistensial. Kuantor universal adalah lambang yang menunjukkan semua objek atau semesta yang memenuhi syarat tertentu. Jadi kata kuncinya di sini adalah semua ya. Kalau universal itu semua. Nah, simbolnya untuk kuantor universal itu seperti huruf A. Huruf A terus X PX. Ini artinya apa? Artinya semua X berlaku PX. Semua X berlaku PX. Atau dengan kata lain, untuk setiap X berlaku PX. Semua X berlaku PX. Contohnya, semua kambing pemakan rumput. Semua kambing pemakan rumput. Ini masuk ke dalam kuantor universal karena ada kata semua. Jadi kuncinya ada kata semua atau ada kata setiap ya. Contoh yang kedua, ini bacanya semua X. Ini yang angka huruf E yang dibalik yaitu anggota. R itu simbol dari bilangan real. Jadi kita bisa membaca semua X anggota bilangan real akan berlaku X-nya ditambah 2 sama dengan 0. Ini X-nya ditambah 2 sama dengan 0. Awalnya tadi ketika tidak ada kuantornya ini ya, kalau tidak ada kuantornya, kalau hanya ini saja, ini kan kalimat terbuka ya, kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka ini ditambah dengan kata kuantor universal yaitu semua X anggota bilangan real akan menjadi ada nilainya. Kalau X tambah 2 sama dengan 0 kan tidak ada nilainya ya. Tidak ada nilainya, benar atau salahnya kan tidak tahu, tergantung X-nya ya. Tapi kalau seperti ini dia akan bernilai semua X anggota bilangan real berapa saja ya, banyak ya, dari pecahan ada yang bulat ya. Kita ambil yang bulat saja, misalnya yang bulat adalah 3 misalnya. Nah, 3. Apakah 3 dimasukkan ini, 3-nya X-nya ganti 3, jadinya 3 tambah 2 sama dengan 0 kah? Tidak ya, hasilnya adalah 5 kan. 5 apakah sama dengan 0? 5 kan tidak sama dengan 0 ya. Tidak sama dengan 0, karena tidak sama dengan 0 berarti dia sekarang sudah bisa mempunyai nilai kan, nilainya salah. Karena mempunyai nilai, maka kalimat ini yang berkuantor ini menjadi pernyataan. Jadi awalnya kalau hanya ini saja, X tambah 2 sama dengan 0 itu kan kalimat terbuka. Kalau ditambah kuantor akan berupa pernyataan. Yang berikutnya yang kedua, kuantor eksistensial. Kuantor eksistensial adalah kuantor yang lambangnya itu menunjukkan ada sebagian atau ada. Kalau universal semua, kalau eksistensial ada, atau ada kata beberapa disimbolkan dengan huruf E yang terbalik nih ya, tapi yang tegak lurusnya. Nah, tegak lurus kebalik huruf E kapital yang tegak lurus. Ini dibaca semua ada X memenuhi EX, atau bisa dikatakan beberapa X, hanya beberapa saja ya memenuhi X. Contohnya, ada siswa yang rajin belajar. Di sini kata yang menunjukkan kuantor eksistensial itu ada kata ada ini, ada. Terus yang bawah ini bacanya ada X anggota bilangan real yang memenuhi X ditambah 2 sama dengan 0. Ada. Apakah ada X yang ditambahkan 2 nilainya 0 bilangan real? Ada enggak? Ada ya. Berapa nilainya? Nilainya 2, min 2 ya. Nah, kalau X-nya ganti dengan min 2 itu kan anggota bilangan R ya, real ya. Min 2 kalau ditambahkan dengan 2, nilainya berapa? Nilainya tentu 0 kan? Ada kan? Ada, yaitu min 2. Dengan kata lain, ini kalimat ini bernilai benar karena ada, yaitu angka bilangan 2. Ada bilangan min 2 itu yang anggota bilangan real dan memenuhi ini X tambah 2 sama dengan 0. Dia bernilai benar. Seperti ini akan berubah menjadi pernyataan karena sudah ada nilai kebenarannya. Oke, seperti itu ya untuk kalimat
kalimat berkuantornya. Oke, kalimat berkuantor. Lanjutkan, berikutnya adalah negasi atau ingkaran. Negasi atau ingkaran atau dari suatu pernyataan itu ya lawan dari pernyataan tersebut, yaitu pernyataan baru yang nilai kebenarannya lawan dari pernyataan lama. Kalau nilai kebenaran pertama pernyataan pertama benar, berarti lawannya salah atau negasinya salah. Kalau pernyataan pertama salah, maka negasi atau ingkarannya lawannya apa? Ya benar. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana penerapannya? Penerapannya dalam simbol matematika itu dengan kayak cacing itu ya, ada strip tapi melengkung, bergelombang. Ini simbol ingkaran. Contohnya, misalkan ada pernyataan P definisikan sebagai 3 bilangan ganjil. P itu pernyataan P itu adalah bilangan 3 adalah bilangan ganjil atau 3 bilangan ganjil. Ini kan bernilai benar ya, ingkarannya harusnya bernilai salah. Lawannya ini huruf cacing ya, berarti ingkaran dari P ditulis cacing P gitu kan, 3 bukan bilangan ganjil. Kalau 3 bilangan ganjil, lawannya ya lawan dari ganjil, yaitu bilangan genap, bisa ditulis seperti itu. Maka 3 bukan bilangan ganjil. Kalau dari nilai kebenarannya awalnya benar, lawannya ya salah gitu. Oke, untuk lebih memudahkan dalam mencari ingkaran atau negasi suatu pernyataan, ketika ada pernyataan berkuantor universal ya, ada kata semua, maka ingkarannya atau negasinya adalah ada beberapa titik-titik tidak titik-titik. Misalkan semua anak rajin, maka ingkarannya ada atau beberapa anak rajin, apa lawannya? Tidak rajin gitu kan ya. Semua anak rajin, kalau ingkarannya adalah ada siswa tidak rajin. Terus pernyataan, kalau di pernyataan tersebut ada tulisan ada atau beberapa, maka ingkarannya adalah semua titik-titik tidak titik-titik. Contohnya apa? Ada anak berbaju putih, maka ingkarannya apa? Semua. Berbaju putih ingkarannya apa? Tidak berbaju putih. Berarti ada pernyataan ada anak berbaju putih, ingkarannya adalah semua anak tidak berbaju putih gitu kan, tidak berbaju putih. Terus pernyataan contohnya sama dengan ya, kalau ada tanda sama dengan, maka ingkarannya adalah tidak sama dengan. Contohnya 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 3 sama dengan 6. Benar nggak? 6. Betul ya, dia bernilai benar. Ingkarannya harusnya bernilai salah. Maka simbol sama dengan ini diganti tanda tidak sama dengan. Jadi 2 kali 3 tidak sama dengan 6, seperti itu. Terus pernyataan lebih dari itu menjadi kurang dari atau sama dengan, seperti itu ya. Ini ada tanda sama dengan ini ya. Nah, kalau ingkaran dari lebih dari ya, ingkarannya adalah lebih kecil sama dengan. Kalau ingkaran dari lebih kecil ya lebih besar sama dengan. Kalau ingkaran dari lebih besar sama dengan apa? Lebih besar ingkarannya lebih kecil. Di sini ada sama dengannya? Ada, yang sini berarti tidak ada. Kalau ingkaran dari lebih kecil sama dengan, ingkarannya apa? Ya lebih besar. Ada sama dengannya? Tidak. Ya, berarti lainnya yang tidak seperti itu. Itu untuk simbol pertidaksamaan ya. Sekarang ke kuantumnya. Semua x memenuhi px. Ingkarannya ada semua, ingkarannya ada. P ingkarannya bukan atau tidak P gitu kan ya. Terus yang terakhir ada x, ini kuantor eksistensial ya. Ada x memenuhi px. Ada ingkarannya apa? Semua. P ingkarannya apa? Dia bukan P gitu kan. Bukan P, seperti itu. Ini contohnya semua anak belajar.
Misalkan nih ya, semua anak belajar. Diingkar, semua itu apa? Ada. Ingkarannya belajar, tidak belajar. Kalau ingkaran diingkarkan, diingkarkan. Anak tidak rajin belajar. Ingkarannya apa? Anak tidak rajin belajar. Berarti jadinya anak rajin belajar. Jadi kalau ingkaran P, ini ya ingkaran P, kok diingkar lagi, ya jadinya adalah P gitu kan ya. Ingkaran P. Oke, itu untuk ingkaran. Kita ke soal ya. Oke, carilah ingkaran negasi berikut. Bola berbentuk bulat. Lawannya apa? Bola tidak. Ya, ini tulis tidak. Kan lawannya ya. Tidak berbentuk bulat. Oke, nomor 2. Semua siswa peringkat 1. Semua apa lawannya? Ada. Berarti kan ya, semua ada. Ada. Siswa peringkat 1. Ya, siswa tidak peringkat 1 gitu kan. Berarti ada siswa tidak peringkat 1. Nomor 3. Ada siswa yang kaya. Ada apa? Ada semua ya. Berarti harusnya semua. Siswa yang kaya. Siswa tidak kaya. Berarti ada siswa yang kaya, negasinya adalah semua siswa tidak kaya. Nomor 4. Semua X anggota bilangan real memenuhi X tambah 2 sama dengan 0. Kalau semua, ingkarannya ada atau kontrol eksistensial ya. Ada X, berarti ada X anggota bilangan real. X tambah 2 sama dengan 0. X tambah 2 sama dengan 0, ingkarannya apa? X tambah 2. X tambah 2 sama dengan diingkar tidak sama dengan tidak sama dengan 0, itu kan. Nomor 4. Ada X anggota bilangan real, X lebih besar 0. Kalau ada, ingkarannya semua kan? Semua. X lebih besar 0. Lebih besar apa tadi ingkarannya? Lebih kecil 0. Di soal ada sama dengannya? Tidak. Berarti yang di jawaban ada sama dengan kebalikannya kan? Oke, itu contoh mencari ingkar. Oke, ini ada beberapa soal yang bisa Anda kerjakan untuk memahami memahami materi yang sudah disampaikan. Yang pertama, tentukan nilai kebenaran kalimat berikut. A. Ikan hidup di darat. B. 10 habis dibagi 2. C. Semua siswa SMK Negeri 2 Kebumen laki-laki. D. Ada anak SMK Negeri 2 Kebumen yang jurusan teknik pemesinan. Oke, yang nomor 2 itu tentukan negasi dari atasnya ya. Di negasinya apa kalau dari atas itu. Nomor 3, tuliskan cara membaca kontur berikut. Bacanya bagaimana itu ya? Tuliskan, terus cari negasinya ya harusnya ya ini. Ya, cari negasinya juga. Nomor 3, cari negasinya juga. Oke, terima kasih atas waktu menontonnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video